Saya lagi di rumah nih guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Haleluya, haleluya, haleluya. Halo teman-teman muda di seluruh Indonesia, sampai jumpa lagi. Dan mengadi-ngadi deh. Sampai jumpa lagi. Selamat berjumpa. Pada kesempatan kali ini kita ada di sebuah konten istimewa ya. Betul sekali. Konten ini namanya TTS. TTS. Apa kepanjangannya kak? Teka-teki silam kah? Salah. Oh apa kalau gitu? 3 kali tebak. Bikin lu mikir loh. Oh hadiahnya apa? Ya inilah Kaki langsung dicat ya. Oh, pinter anak mah. jangan tanya hadiahnya dulu. Soal dulu. Begitu. Alasan. Seperti Teka-teki silam salah. salah. TTS teka-teki silam. Tanda-tanda sayang. Jadi deh. Salah. Asik. Salah ya? Salah. Yang lain. TTS. Tidak tahu saya. Salah ya. Jadi TTS itu singkatan dari Apa? teka-teki santuy. Baiklah. Teka-teki santuy supaya yang pertama kita lebih santuy menghadapi situasi dunia yang semakin sulit ya. Jangan Hadapi tegang-tegang. dengan kesantuan. That you Kesantuyan. Kesantuyan ya. Harus dihadapi dengan kesantuyan. Oke, jadi harus dihadapi dengan kesantuyan. Dan yang kedua, kenapa kita bikin ini untuk merekatkan. Why are you gay? Merekatkan apa ini merekatkan? Merekatkan tali persaudaraan dan silaturahmi antara anggota-anggota GPS di seluruh Indonesia. Ya, jadi mereka akan kita undang untuk hadir di dalam konten teka-teki santuy ini, dan mereka akan kita uji pengetahuan Alkitabnya dan juga pengetahuan logikanya. Oke, Jadi yang kesempatan pertama berarti ini. jadi kesempatan pertama yang kita undang adalah orang-orang yang berani nekat. Why are you crying? Berharga ya, Berani mereka malu. adalah kelinci-kelinci percobaan yang siap untuk dikorbankan saat ini ya. Asik sekali. Asik sekali. Kita langsung perkenalkan mereka satu persatu ya. Oke, kita langsung menuju ke daerah Jawa Tengah ya. Oke, Di sana ada ketua GPS yang baru kita, yaitu pembawa Solo Tata, yang sangat terkenal di seantero negeri ini. Silakan siapa teman-teman di rumah. Oke, halo teman-teman. Halo. Ya, jumpa lagi denganku. Pasti kalian rindu dan bahagia melihatku. Aku tahu itu. Apa nih? Apa nih? Apa nih? Aduh, wajar sekali. Betul. Yeah. Tak salah lagi tak. Ya, perkenalan dan moto ya, Pak Mama Kapten ya. Iya betul, perkenalan Iya. dan moto hidup. Oke, ya. Teman-teman perkenalkan, namaku Tata Sisman. Aku biasa dipanggil Agnes Mo. Tuh, waduin bapak lo ya. Jadi deh. Ya. Agnes mau nikah ya. Apa ini? Agnes mau nikah karena dia mungkin sudah Ya, dekat-dekat. Wajah-wajahnya peserta itu mengiyakan kalau saya seperti Agnes Mo, jadi teman-teman boleh panggil aku Agnes. Oh, gitu ya. Ya, moto hidupku. Mungkin teman-teman sering dipanggil sayang ya, tapi jangan bangga kalau dipanggil sayang. Orang makanan jatuh aja dipanggil sayang gitu. Jadi bersikap netral lah ke semua orang, dan bersikaplah bersahabatlah dengan semua orang gitu. Jangan kayak dipanggil sayang dikit baper. Ya, jangan kayak dipanggil sayang dikit, baper. Orang makanan jatuh aja orang panggil sayang gitu kan. Oke, baik. Begitu teman-teman, terima kasih. Tata dari mana tak? Udah di jalan tadi. Dan ada Semarang ketua GPS. Oke, selamat ya Tata, jabat sebagai Iya. ketua GPS yang baru. Terima luar kasih. biasa. Oke, Mohon selanjutnya kita ke bagian timur daerah Jawa ya. Oke. Di sana tepatnya di Surabaya ya. Boyo Duo. Surabaya dulu. Kita bertemu dengan Lolo. Silakan memperkenalkan diri dan menyapa semua teman-teman di rumah. Silakan. Ya. Halo semuanya, halo guys, halo Rek. Ya, perkenalkan nama saya Lulu, biasa dipanggil Lu. Ya,
Terus saya dari Korps 2 Surabaya. Moto saya apa ya? Pokoknya berani untuk mencoba. Jadi apapun dicoba aja. Walaupun malu ya udah sekali aja malunya. Nanti malu-malu berikutnya dipikir nanti aja. Betul. Bila mencoba, kata mencoba. Iya. Ya. Terima Oke, kasih mantap, lu Bu. yang selalu suka mencoba hal-hal yang baru ya. Luar biasa. Terima kasih. Yang ketiga ya, kita langsung berangkat ke Silakan kita ke Timur. Malang sekarang ya. Di sana ada Kang Asep. Ya, silakan Kang Asep. Silakan menyapa teman-teman yang ada di rumah. Namanya dan status dan lain sebagainya. Ya, shalom teman-teman yang ada di rumah. Perkenalkan nama saya Seprianto. Saya aslinya dari Palu. Gerejanya di Korps 2 Palu. Oke, Ya. dan sekarang ngapain di Malang? Sekarang masih menempuh pendidikan di Malang. Kuliah. Moto hidup. Moto hidup, kalau bisa dilakukan besok, kenapa harus dilakukan sekarang? Ngadi deh. Wow, ini cocok memang untuk kuis santuy kita ya. Ini santuy plus lebahan ya. Kawan Mantap. lebahan. Serius, itu tidak kebalik kah? Kalau Tidak kebalik. begitu ya, wah. Siap. Oke. Terima kasih Seprianto di sana. Tetangga kita. Ini sebenarnya Kang Asep nih cocok namanya sebenarnya ya. Tapi dia adalah Kang Patar. Yeay. Silakan menyapa teman-teman di rumah, Patar. Halo teman-teman. Iya. Saya Patar. Saya dari Korps 3 Bandung. Udah Kak? Kalau tiga kok gini banyak banget kalau tiga. Ini kalau Dia fanatik sekali sama Oke, Korps 3. Patar ini untuk saat ini dia adalah penanggung jawab sementara GPS Korps 3 Bandung gitu lah ya. Dan Motonya motonya apa? adalah Do something whatever it is. Kita mata hidup. do something, Apa? do something. Do something whatever it is. Wah, Oke deh, do something. ada lu ya. Pokoknya santuy. Oh iya ya. Ini dia nggak santuy dia. Pekerja keras. Ya, Oke, terima kasih Patar. Whatever Mantap. do something. Oke. Terakhir nih peserta yang kelima yang terakhir ya. Ini sebenarnya peserta dadakan. Berarti lebih seru lagi nih Lebih seru karena dia lagi ya. dadakan. Ya, Siap, dia siap. kita kembali ke Jawa Tengah Iya. ya. Dia ada di sana saat ini tepatnya di Magelang yaitu Bawa Sulu. Mordecai. Yeay. Ya, halo. Perkenalkan, nama saya Mordecai, tapi dipanggilnya Arung. Jangan tanya apa hubungannya, saya juga bingung. That you do. Menjelaskannya. Sekarang saya jemaat di Korps 2 Palu. GPS Korps 2. Ya. Di Magelang sekarang lagi ngapain? Sekarang saya melalang buana. Tidak tahu di mana. Oke. Masih belum tahu tempat. Ya. Motonya sudah tadi belum? Belum. Motonya apa? Kesempurnaan seorang pria dan keserupaan dengan Kristus adalah hal yang sama. Wih, gila. Saya sudah siapkan. Memang saya ini visioner. Alasan. Jadi dia bilang saya belum siap, sekarang dia bilang dia sudah siapkan. Jadi ini. Dan yang mana sebenarnya? Santuy. Nah, dia berarti lelaki tipe penggombal. Oh begitu. Oke. Dengan panggil sayang ya. Oke, baiklah. Oke. Kita akan masuk ke dalam model kuis ya. Jadi kuis ini sudah disusun oleh panitia, bukan saya ya. Jadi kalau soalnya salah atau soalnya agak aneh ya, itu bukan Bukan saya salah yang kita. salah, bukan. Alasan. Ya, tapi ada panitia yang di belakang yang salah. Oke, Jadi kita tak pernah salah. kita tidak pernah salah. Sombong amat. Oke, jadi kuis kita akan kita bagi menjadi 2 segmen nantinya ya. Dan yang pertama ini terbagi jadi 3 bagian. Iya. Tiap bagian itu ada easy, medium, dan hard. Ya. Oke, Jadi Ada pertama-tama easy, peserta medium, akan dan hard. menjawab pertanyaan yang easy. Mereka akan Oke. pilih nomor 1 sampai 5. Kemudian mereka akan jawab pertanyaan yang easy ya. Yang kedua middle ya. Pertanyaan middle ini agak-agak sulit dan butuh berpikir. Dan nanti yang
hard question, pertanyaan ketiga itu butuh logika yang cukup Oke. keras. Dan yang paling mengejutkan dari kuis ini ada kasih sayangnya gitu ya. Karena begitu besar kasih kita akan teman-teman ini sehingga kami berikan mereka spidol untuk mencoret wajah mereka sendiri kalau mereka salah menjawab. Oke, ya. Dan Jadi apa? mereka sudah menyiapkan spidol mereka Iya. masing-masing ya. Ini Karena sungguh sayangnya kita kepada mereka, Iya. maka mereka telah menyiapkan spidolnya masing-masing Iya. di rumah mereka. di mana orang mau menyediakan spidol sendiri untuk mencoret wajahnya sendiri. Hanya ada di sini. Hanya di sini dan menyerahkan pertanyaan kepada kita Mm-mm. untuk memberikan mereka pertanyaan yang tidak bisa dijawab. Oke, bahkan ada yang spidolnya sampai 3 Seperti lusin. ya, kayak jadi saya suka coret tiga gini. Tiga. Luar biasa. Luar biasa. Oke. Sayang ketawanya tak mute mereka. Termute, Kak. Baik, kita akan mulai dengan kuis sesi pertama yaitu easy. Ya, jadi kuis ini memang disiapkan panitia untuk bisa dijawab semuanya dengan mudah ya. Jadi seperti naik ke puncak gunung, kita masih ada di dataran dengan bunga-bunga di samping kiri dan kanan ya, belum ada kesulitan Belum ada di situ kesulitan. ya. Jalannya masih rata. Dan karena di tampilan Zoom kita itu yang nomor 1 Lulu, nomor 2 Patal, nomor 3 Mordecai, nomor 4 Tata, dan nomor 5 Sepri. Jadi tolong diingat nomor urutnya ya. Jadi kita langsung mulai kepada Lulu dari Surabaya 2. Yeay. Silakan pembawa Lulu untuk memilih nomor 1, 2, 3, 4, atau 5. Pertanyaan nomor berapa? 4. Salah. Oke, nomor 4 ada ya. Oke. Pertanyaan nomor 4. Siapakah nama raja pertama Israel? Easy. Silakan, Mbak dulu. Waktunya dimulai dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5. Saul. Iya, betulkah Saul, Raja Saul? Betul. Lulu bisa melewati tahap Lulu ini. bisa lulus nomor Lulu 1. bisa lulus ya. Oke, Apakah oke. Tata bisa tatas? Ya, nanti kita lihat ya. Dan Patal bisa Patas patas. ya. Oke, silakan patas. Pilih nomor Pilih 1, nomor 2, berapa? 3 atau 5? Kita kasih sulit nih. 3. Oke, Oke. 3. Wow, ini juga easy, so easy. Ya. Berapa lamakah Tuhan Yesus berpuasa di padang gurun? 40 hari. Oke. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Anda bebas simpan Dari- spidolnya dulu, Oke. ya. Oke. Selanjutnya Mordecai. Oke, Nomor berapa siap nih? ya, Mordecai Yang nomor. sudah tadi nomor 4 sama nomor 3. Iya, dikasih tanda, Kak. Oke. Berapa? Nomor berapa? 3 1, 2 sama 4. atau 5? 1, 2 atau 5? Oke. Karena saya anak pertama, jadi saya pilih nomor 5. Klasik, klasik sekali jokes Anda ya. Itu buatan. Buatan ya. Pertanyaannya, Asal jangan istri Anda 5. This is not okay. This needs to stop now. Ya, Wow. baiklah, berbicara tentang istri ya. wanita. Siapa nama wanita yang menipu Simpson? Delilah. Iya. Terus, silakan memang- letakkan spidol Anda. Suka mencari pertanyaan-pertanyaan hubungan dengan wanita. Ya, baik. Karena dia pria. Silakan Tata untuk memilih nomor 1, 2. Nomor 1 atau 2, Tak? Pilih kamu. Pilih satu. 1. Silakan. 1, Cendia oke. bacakan. Pertanyaannya adalah kitab dengan jumlah pasal terbanyak dalam Alkitab adalah kitab apa? Kitab dengan jumlah pasal terbanyak dalam Alkitab adalah kitab Kitab yang aku suka karena puji-pujiannya selalu menguatkan Mas Mo. kaya. 100. Itu saya. Oke. Mantap. Dan ini yang untuk Mas Sepri tidak bisa ada memilih ya. pilihan, ya. Oke, Anda tidak punya pilihan selain menjawab pertanyaan nomor 2. Saya sudah siap dicoret.
Usia berapakah Tuhan Yesus ditemukan bersoal jawab di bait suci? Habis waktu, ya salah. 12. Iya benar. Pancingan, benar, pancingan. benar. Wow, ternyata Soal ini pertanyaannya dilalui mudah dengan sekali ya. mudah Sangat sekali ya. mudah, sangat easy. Sangat easy ya. Sekarang kita putar lagi. Sepri mendapat kesempatan pertama untuk memilih 1 sampai 5. Ini agak-agak sulit tapi tidak terlalu sulit juga soalnya. Bisa dibilang sulit, Bisa. bisa dibilang Iya ya, mudah. karena kadang-kadang saya sebagai opsil ya, bingung yang sulit mana, yang gampang mana. Lu jangan saya deh. Ayo silakan. Oke. Sepri. Nomor berapa, Sep? 1 sampai 5, silakan dipilih. Nomor 2 lah. Oke, nomor 2. Nomor 2. Berapa kali kita harus memaafkan orang lain menurut Tuhan Yesus? Iya, 7 kali 70 kali. yang betul lah tuh jawabnya. Ulang, Ya ulang. sama Biar aja, jelas. balik-balik tetap ya. Ulang berapa? 7 kali 70 kali. Oke, siap. Tangan. Ya, berhasil ya. Ya. Punya pengalaman enggak pernah menyimpan dendam tapi akhirnya kalian ampuni gitu? Kalian pernah enggak punya kesaksian? Mungkin pengalaman ya. Kira-kira tips untuk mengampuni orang lain itu apa ya dari kalian gitu ya? Silakan dibagikan di sini. Ya, Papa Kapten. Tata dulu. Silakan. Saya Fridan. Tata dulu. Mbak Tata, silakan Mbak Tata. Ladies first ya. Yeah. Berbicara tentang mengampuni, teman-teman, aku pernah seperti sulit sekali untuk memaafkan karena waktu itu SMA kelas 2 naik kelas 3 SMA. Dia sudah aku anggap dan memang dia sahabat dekatku gitu. Tapi suatu saat dia tuh ngambil HP-ku gitu. Dia seperti menyolong gitu, ngambil HP-ku gitu. Terus dengan alasan dia untuk surprise ulang tahunku. Tapi dia nggak ngomong ke teman-temanku gitu loh, kayak mau, yuk kita bikin surprise buat Tata, gini-gini, enggak. Tapi dia melakukan semua sendiri dan seakan-akan itu teratur gitu. Nah, terus yang aku sesalkan adalah, aku awalnya nggak percaya kalau dia kan, tapi dia seakan-akan kayak, ayo semua tasnya dikumpulin, ini siapa nih yang ngambil? Seakan-akan kayak gitu, seakan-akan menjadi aku bukan yang ambil gitu. Terus aku akhirnya lihat CCTV sekolah kan, dengan tanggung jawabku kalau Pak, aku berani lihat CCTV karena aku yakin memang ada yang ngambil, bukan aku yang teledor buat ambil gitu. Jadi aku ada kesepakatan dengan pihak itu. Saat aku lihat CCTV, bener dia yang ngambil. Ada dalam hatiku bukan yang kayak, tuh kan langsung bener dia. Tapi kayak hatiku kayak nggak percaya karena dia sahabatku sendiri gitu. Terus yang lebih parahnya lagi, aku kayak coba ngomong baik-baik sama dia tetap nggak ngelak, dia tetap kayak, bukan aku gitu. Dan lebih parahnya lagi, dia malah fitnah aku ke teman-teman sekolah kalau kok tega banget si Tata bilang kalau sahabatnya sendiri ngambil handphonenya. Dia fitnah aku banyak hal gitu. Terus lama-kelamaan ya orang tahu apa yang terjadi karena aku nggak yang keluar-keluar, loh ini gini enggak. Karena kan emang ada buktinya, jadi ngapain aku keluar-keluar gitu kan. Tapi yang aku sesalkan, satu ya dia ambil HP-ku, dia sahabatku sendiri. Yang kedua dia fitnah aku sampai segitunya banget gitu. Jadi itu aku pernah merasakan difitnah gitu. Terus akhirnya ya udah, puji Tuhan karena orang tuaku menjelaskan, jadi aku memaafkan dengan sepenuh hati. Akhirnya pas begitu. Oke, luar biasa ya. Luar biasa. Sudah mengalami yang paling sulit untuk dimaafkan. Memang seringkali ada orang-orang terdekat yang menyakiti kita gitu ya. Kalau orang lain yang agak jauh dari kita kadang-kadang nggak terlalu berasa sakitnya, tapi orang yang sangat kita sayangi, yang sangat kita percayai, dan kemudian dia menyakiti kita, itu biasa bekasnya lebih mendalam gitu ya. Terima kasih Tata sudah berbagi. Ada lagi mungkin satu orang yang mau Saya berbagi. satu lagi Bapak Kapten. Oke, satu lagi. Pesannya. Pesan. Saat aku dikuatkan oleh banyak orang, termasuk orang tua aku sendiri, aku dapat pesan dari Tuhan kayak gini. Semua yang kita punya di dunia ini itu duniawi. Kita hidup itu tujuannya itu bukan itu gitu. Jadi ya aku balik lagi, handphone, teman, keluarga semua itu dari Tuhan gitu. Kenapa aku harus menyimpan dendam itu, menyesalkan sampai segitunya perkara handphoneku diambil gitu? Karena aku tahu ternyata tujuan di dunia ini kalau kita ngikutin duniawi itu nggak akan kelar. Tapi tujuan kita ya untuk Tuhan Yesus kayak gitu. Makanya aku lama-kelamaan bisa memaafkan. Oh my God! Wow!
kita langsung ke pertanyaan kedua. Silakan Tata pilih nomor Oke, 1 langsung kepada sampai nomor 5. Yang kecuali tadi kita- nomor 2. kecuali nomor 2 ya. 1. 1, silakan Mama Kapten baca. Siapakah hakim yang memimpin 300 orang Israel mengalahkan orang Midian? Wow. Ini Siapa? Ya. hakim yang memimpin 300 orang Israel mengalahkan orang Midian. Jadi ini dia minta tanda ya Kak. Awalnya Ya, Kalau ribuan saya orang. jawab itu. Kalau saya jawab. Ya, bagaimana ini middle ya? Setengah susah ya, setengah Susah. susah, setengah gampang ya Kak. Depan inisialnya O bukan? Iya, betul sudah itu. Oh, lupa. Saya mau lihat Tata dicoret sudah ini. Iya. Kak, waktunya. Itu. 1. Salah. Silakan dicoret wajahnya. Akhirnya telurnya pecah. Silakan. Habis kesaksian jadi tidak tahu teman-teman. Alasan. Terlalu full tadi jadi kesaksian, terlalu full. Kamu terlalu tulus. Iya, terlalu tulus. Jadi aku nggak ini guys, aku ya biar kalian senang aku dicoret. Apa nih? Iya bebas. Di pipi aja lah dulu biar Nomor kelihatan X, nomor X. pipi. Di X loh, X. Di X Sama ya, X. kesepakatannya di X. X. Aduh, ini udah pakai X. glowing, udah pakai ini masker. Dia udah siapin tadi gimana mas. X. Aku X. lihat kamera jadi nggak. Jadi Kak, jawabannya tadi apa X. Kak? Yang benar. Jawabannya tadi Gideon. Jawabannya tadi ya. Ya ampun teman-teman, maaf kok bisa jawab oatmeal. Aku tidak lulus guys. X bawahnya lagi. Ini kan Iya. Oke guys, senang rasanya melihat sudah ada satu coretan. Iya, Dan Tata sebenarnya tahu kita tadi cuman dia ingin menghibur pura-pura dia kita membuat semua. kita senang. Sekarang Merdeka Silakan silakan pilih pilih nomor berapa? nomor 3, 4 atau 5. 3, 4, 5, saya pilih nomor 4. 4. Siapakah nama raja yang usianya diperpanjang sampai 15 tahun? Iya. Zeng. Tunggu, saya Itu sudah mau mati sebenarnya ya. Sudah saya sakit. mudah-mudahan nggak salah ya. Mudah-mudahan nggak salah ya. Salah. Bukan, belum. Tapi kemudian Hizkia. diperpanjang. Siapa? Hizkia ya? Iya. Ini tidak pakai Google kan di situ, tidak pakai Google. Iya, tangannya harus diangkat. Tangannya harus Nggak diangkat mau ya. jauh, tangannya harus diangkat. Oh iya betul. Kalau kita mau kita ke elektronik sekarang. Dia berhasil tandanya bahwa dia jujur kan. Oke, siap. Kayak sumpah. Oke, sumpah. Jahat kali. Oke, selanjutnya Bang Patal ya. Silakan Bang Patal. 3 lagi. Oke. Oke, Nomor 3. silakan Kak Dian baca. Pertanyaannya adalah siapakah nama murid yang jatuh karena tertidur saat mendengarkan Paulus berkhotbah? Siapakah yang jatuh? Eutikus. Siapa? Eutikus. Tikus. Captikus. Sama. Jadi Kak Dian ini apa? Eutikus ini ya. Adalah salah satu kisah yang menarik di Iya. Alkitab ya, karena memang Paulus berkhotbah sangat panjang, sepanjang malam dia Sampai berkhotbah ngantuk. sampai Eutikus ini ngantuk. Pertanyaannya, apakah kalian pernah ngantuk pada saat khotbah? Dan apa tips supaya tidak mengantuk pada saat khotbah? Coba. Oke, Silakan. silakan. Sepri. Pernah. Hampir Iya. tertidur juga loh. Ambil tidur ya. Iya, hampir tertidur. Terlalu asik khotbahnya. Terus Terus yang Apa saya yang kamu lakukan, lakukan? saya pergi ke kamar mandi, terus saya basahi muka sedikit, terus Oh. masuk lagi. Oh, baiklah. Bolehlah tipsnya. Atau tidak dua. Kirain nggak Cara masuk kedua- lagi. Cara kedua itu Kak, lidahku saya Gigit? kasih, bukan, saya kasih ke langit-langit gitu loh, biar geli. Why are you gay?
cukup ekstrim untuk dicoba. Coba kalau dicoba sekarang itu menarik itu. nanti bisa kau tertawa sendiri bagaimana? Saya nanti mau coba itu sementara saya khotbah ya. Waktu saya khotbah saya kasih gini. Kalau Bang Patar pernah ngantuk nggak Bang Patar? Ya, pernah Kak. Gimana tips supaya nggak ngantuk waktu khotbah? Saya ambil kertas, terus saya kasih bikin SOS gitu, kasih sebelahnya. Berarti kau mengganggu orang lain ya? Saya pikir kamu ambil kertas terus kamu bilang cukup terus kamu kasih ke depan ya. Oke deh. Baik, jadi usahakan khotbah yang relate, tidak mengawang ya, tidak landing ya, hanya di atas awan. Oke, baiklah, terima kasih untuk masukannya. Selanjutnya kita masuk ke Lulu ya, tidak bisa memilih, langsung nomor 5 Kadian, silakan Pertanyaan dibaca. nomor 5 adalah, wow, berapa banyak 5 roti dan 2 ikan yang tersisa setelah dimakan oleh 5.000 orang? 12 bakul. Iya. Maaf ya, saya lupa kalau di sini nih orang-orang ini ya udah tahu ya. Ada yang lebih susah Kak, kayak gampang sekali. Oke, kakak jamin setelah masuk segmen ketiga kalian semua akan pecah telurnya ya. Siap. Oke, kita Kita mau nemenin aku dicoret nih. Masa aku yang dicoret? Ya ampun. Senang lihat mata kayak gitu ya. Iya. Dicoba deh. Biar dicoret Tata tetap cantik. Iya. Oh, iya. Jangan gituin nanti aku terbang. Kita masuk ke dalam pertanyaan yang sesi lebih susah nih, Ya. ya. Oke, ya. Tapi tetap kalian memilih 1, 2, 3, 4, 5. Dan saya ingin memulainya dari Mordekai dulu ya di tengah ya. Untuk memilih 1, 2, 3, 4, 5. 2. Ya, silakan Kapten yang akan membacakannya. Pertanyaannya, Jawablah dengan logika dan dengan tingkat intelektual yang tinggi. baik. Ini dengan apakah Musa membelah laut Teberau? Dengan apakah Musa membelah laut Teberau? Saya tahu jawabannya. Bagaimana Mordekai? Tunggu. Ini harus logika ya. Out of the box kan? Tunggu. Artinya, Dengan kuasa Tuhan. Salah. Katanya untuk box. Jawaban, langsung coret dong. Langsung Tahu kasih tahu dulu. jawabannya. Ada teman-teman yang bisa bantu jawabannya dengan Tapi kita spotlight dulu. dengan apa Musa membelah laut Teberau? Oh, di spotlight dulu. Nggak kelihatan. Iya, kayaknya. Lihat Tata tuh sampai Ntar ambil titel kok. Nggak ada kan? Spidolnya 12 lusin kan? Oh iya siap. Nah, Nggak ada juga ya. kayaknya Anti spidol Ada wajah. tapi ini. anti coret. Oh buat nekel Enggak. kalau dia pakai. Pakai arang saja. Nanti tukar. Oke, Tukar nanti sekarang ditukar. atau- Siap, berarti kamu tetap coret ya. Terus Salah. Tuhan. Oh salah. Salah. Aku udah Musa salah. membelah laut Teberau dengan iman. Dia meyakini, dia percaya Kalau dia bahwa tidak terima, ngapain dia begini? Nggak betul. ter- Dia percaya dan dia Ngapain? yakin. Nggak mungkin ya. Dia imannya Iya. luar biasa. Karena imannya kuasa Tuhan terjadi. Oke. Selanjutnya langsung ke Patar. Mereka pasti langsung gugup untuk Patar boleh yang dites lain memang ini. spidolnya. Jangan nanti nggak ada tintanya. Nomor berapa, Patar? Nomor kayaknya 3 masih hoki, 3 lagi. Oke, ya masih hoki. Silakan Kapten Dian tanya. Pertanyaannya adalah, di manakah Tuhan Yesus dilahirkan? Nah, ini di mana? Di mana Tuhan Yesus dilahirkan? Gampang, ya, anak kecil juga bisa jawab Oh. ini. Perlu Saya tahu, bantuan Buta? tapi logik kan? Bebas mau logik, mau nggak logik ya nggak mungkin nggak logik lah, mesti logik. Di mana?
Di manakah Tuhan Yesus dilahirkan? Di kota Bethlehem. Salah. Kita bertepuk tangan untuk kesalahan dan untuk spidol yang akan ditorehkan di pipinya Patar. Spidol dulu dong, baru Ya, dikasih spidol tahu dulu, kunci ya. jawaban. Itu baik di hati. Itu Jawabannya adalah dalam kandang hewan. Itu ada lagunya loh. Dalam kandang hewan Yesus dilahirkan. Ada lagunya pun nggak tahu ya anak-anak. Patar itu ada di buku nyanyian Bala Keselamatan nomor Makanya, 394. Cintailah nyanyian-nyanyian bala keselamatan. Tapi kalau saya bilang kandang hewan gak bilang di kota Bethlehem, kan nanti jawabannya. Nggak masuk. Tapi bukan ada di situ, sudah kunci jawabannya sudah ada di ini situ. sudah ada nih. Di foto? Ya. Nanti ketahuan yang lain. Oke. Selanjutnya Lulu. Silakan Lu. Silakan. Selain nomor Silakan. 2 atau nomor 3? Selain 2 dan 3. Silakan dicoret mukanya memang sebelum ditanya. 5. 5. Nomor 5. Sebelum menjadi rasul, Paulus dulunya adalah Orang. lebih mind blowing lagi jawabannya. Tangan untuk salahnya. Mordecai sudah dicoret atau sudah? Sudah. Tapi Rabi. Apa nih Kak? Profesinya atau apa? Ya jawab Jawab aja. Penyewa tenda. Pembuat tenda. Sebelum menjadi rasul, Paulus dulu adalah Saulus. Namanya dong. Tahu sih. Namanya dong. Selanjutnya Febri, Kak. Sepri. Tata juga belum. Aku juga belum mau ya kata yang kedua ya. Sepri dulu. Maksudnya tinggal Febri yang mulus ini. Oke, silakan Sepri. Nomor berapa, Sep? Yang ada tinggal berapa? Yang ada 1 dan tiga. 4. Oke. 1. Satu ya, pertanyaannya adalah Yesus bangkit pada hari Hari Minggu. Hari apa? Hari Minggu. Nih, baik hari kalau tertawanya sudah kayak gini perlu tisu ini. Jangan hari dalam bahasa Ibrani. Minggu dalam bahasa Ibrani. Ya, jadi Yesus bangkit pada hari pertama. Ya. Betul. Kenapa ada Pada jalan hari tadi? pertama minggu itu ya, hari Minggu itu hari pertama. Hari Oke ya. pertama. Hari Minggu hari pertama kan? Iya, tapi Kan kau jawab beda, jawabannya pertama, bukan minggu. Oke. Jadi Tata tinggal ya. Aduh, Tata. Apakah Tata akan naik level minggu? Ya. Bintang ya, itu bintang ya. Oh, iya, bintang. Itu kalau di sekolah minggu itu dapat bintang itu senang sekali. Itu mereka juga dapat bintang. Kita lihat apakah Tata naik ke bintang 2. Silakan Kak. Tidak bisa memilih ya, Nomor Tata. 4. Nomor 4 ya. Yesus membangkitkan orang Mati. salah. Kan Tata dicoret lagi Tata dong. dicoret dulu modelnya. baru dikasih tahu kunci jawabannya. Naik Tata. bintang 2 ini Tata. Jangan emosi, ini ujian. Santuy. Kasih lock saja. Tunggu. Kalau di kamera bingung, guys. Harus pakai kaca. Ya. Di Asik. kayak shadow aja Pak. Anggap aja lagi make up. Oke. Ya. Jadi jawabannya adalah Yesus membangkitkan orang kaget. Ya, kenapa? Wih, tiba-tiba bangkitkan orang kaget. Iya, betul. Iya kan? Orang kaget gitu. Iya. Waktu Yesus bangkitkan orang lumpuh, Iya. orang kaget. Waktu Yesus bangkitkan orang mati, orang kaget. Nggak salah. Nggak salah. Ya. Kayaknya hostnya salah benar. Baiklah. Baik. Oke Jadi ya. untuk sementara Kak kita nilai Kita dulu baca ya. skor sementara. Skornya kita bisa lihat dari wajah mereka.
Oke. Kita akan masuk ke babak selanjutnya. Skor sementara dulu Kak. Skor sementara. Kita sudah berapa menit ini? Supaya kita tahu nggak terlalu lama. Oke, baik. Skor sementara ya. Tata mendapatkan 2 bintang. Jadi perolehan bintang sementara yang tertinggi dipegang oleh Tata. Iya. Bintang yang 1 didapati oleh 4 peserta lain. Nah, ini kita masuk ke babak yang menyulitkan. Oke. Ya. Karena kalau satu orang jawab, Iya. yang tidak jawab itu di X. Dan dia jawabnya benar kesulitan. Kak. Iya, kalau dia jawab benar, yang lain Di X. 4 orang harus di X, tapi kalau salah ya dia harus X. 2 kali. Ya jangan. Dia yang di X. Ya, betul. Tapi mereka nggak mau jawab semua, nanti gimana ya? Kalau nggak ada yang jawab semua di X. Oke. Ya. Jadi kalian nggak ada pilihan selain menjawab. Betul. Oke. Siap Oke. ya? Siap ya. Pertanyaan liputan. Gimana cara jawabnya Kak? Pakai raise hand atau Langsung saja unmute. ya langsung unmute dan sebut nama dulu ya, atau angkat tangan Atau kali, Kak? ya, lesen boleh, lesen. Angkat tangan langsung saja ya, Iya. angkat tangannya langsung supaya Oke, kita ya. bisa lihat. Gunakan logika berpikir. Oke, siap. Pertanyaan pertama. Silakan Kak Dian. Pertanyaan pertama, Kak Hari lihat siapa yang angkat tangan Iya, dulu siap. ya, karena oke. Iya. Pertanyaannya adalah kitab yang menceritakan tentang akhir zaman adalah kitab Silakan Pak Atal duluan. Wahyu. Salah. Salah. Daniel. Coret dulu. Nggak boleh. Coret dulu pacar. Coret dulu, Kita Pacar. kasih kesempatan sama yang lain kali Kak. Supaya mereka bebas Iya. gitu. Oh ya, silakan. Bung Iya. Sepri. Iya. Tunggu. Kalau salah dicoret enggak? Tetap dicoret kan, mau benar. Tapi kalau kamu benar, mau mereka benar, tiga bebas. yang dicoret. Kamu bebas. Pertanyaannya tadi kitab apa tadi? Kitab yang menceritakan tentang akhir zaman adalah kitab Kitab terakhir di Perjanjian Baru. Salah. Sama dong itu jawabannya. itu sama aja. Coret. Ada yang mau coba? Tata, Mordekai atau Lulu? Langsung aja saya jawab ya supaya kita selesai. Tapi kalian coret dulu nanti ya. Coret dulu dong wajahnya. Coret dulu. Gimana? Menyerah ya? Menyerah aja Oke, mereka. menyerah saja Dua ya. jawaban aja untuk menyelamatkan Oke. mereka. Silakan Tak. Coret dulu. Kalian Coret di action. Oke, Tata udah 3 bintang ya. Oke, ya, jawabannya adalah baca ulang soalnya. Kitab yang menceritakan tentang akhir zaman adalah kitab. Kitab yang menarik. Yeay. Kenapa? Kenapa menarik? Menarik sekali dong. Kayak kita penasaran kan? Iya, mau tahu akhir zaman ini kayak apa? Menarik sekali gitu. Kalau kita bilang kitab Wahyu, Iya. Daniel juga membahas akhir Iya. zaman. Bukan Matius cuma juga Wahyu, Yesus bicara betul, akhir tentang zaman. akhir zaman. Di Jadi- mana-mana bukan hanya kitab Iya. Wahyu yang menceritakan tentang Ada akhir kitab zaman. yang dewasa. Jadi kalau di kayak sekarang kan orang akhir zaman ini menarik sekali ya. Semua orang ingin tahu, penasaran. Penasaran gitu ya. Gimana Jadi sih akhir jawabannya zaman adalah itu? kitab yang menceritakan tentang akhir zaman adalah kitab Yang menarik. Ingin dibaca gitu ya. Kitab yang Oke. menarik. Boleh protes nggak? Guys, Siap. Silakan. Teman-teman Silakan yang protes apa? guys, live group yuk. Live yuk. Tombol suara ada di pengaturan. buat teman-teman peserta selanjutnya, tolong ya. Kalau hati-hati. Jawab. banyak membaca, banyak bertapa. Nah, peserta selanjutnya akan lebih mudah ya guys. Jangan dengarkan mereka ya. Ini hanya Ini percobaan. sudah dicoret semua kah? Sudah. Oke, sudah. Soal yang kedua. Silakan Mama Kapten bacakan. Soal yang kedua ya, Kak Hari lihat yang angkat tangan Iya. ya. Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani dengan Tuhan Yesus berdoa di Ya, Taman silakan Getsemani Stevianto. dengan Use your logika.
Tuhan Silakan. Yesus berdoa di Taman Getsemani dengan sepenuh hati. Salah, mohon maaf, salah. Tolong dicoret. Kita tunggu dulu Sepri mencoret. Mordekai, silakan habis ini Tata. Siapa tahu kalian benar lolos. Mencoret atau Iya. Sepri. Siapa duluan? Mordekai duluan. Oh, tunggu. Aduh. Dengan ketiga muridnya. Ketiga muridnya itu lupa namanya. Sudah mau dekat. Siapa tahu kalian bisa ya. Saya kasih hadiah. Silakan coret. Silakan Tata. Sepri udah coret? Coret dulu lah Coret Sepri. dulu. Mordekai coret dong. Silakan Tata. Ya. Tuhan Yesus berdoa dengan apa kan pertanyaannya? Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani dengan Keadaan mata tertutup. Mana ada ditulis? nggak ditulis sih di Alkitab matanya terbuka atau tertutup nggak ditulis. Nggak ada ditulis, emang nggak ada. Pakai logika kalau berdoa merem. Oke. Jawaban yang Salah benar. lagi. Patar, silakan. Patar masih ya. Mau jawab nggak? Mau coba Silakan jawab? Tak. Dicoret. Patar? Dengan mencucurkan air mata. Iya kan? Oke. Lagi. Ada dulu ingat dia mencucurkan air mata. Ini hanya Kalau kamu bosnya yang nangis tahu. tinggal baca mencucurkan air mata. Ya kan dicoret semua Kak. Oke, lu belum. Lu terakhir nih kesempatan terakhir. Apa lu? Dengan iman. Itu jawaban Musa tadi. Itu Jadi, bisa membelah. makanya ini penting anak muda untuk selalu melihat dekorasi yang ada di gereja, Iya, ya. betul Khususnya sekali. ketika sejam di Getsemani. Iya, ya. kayaknya ini kalian nggak pernah ikut ibadah sejam ini ya. Yesus berdoa di Taman Getsemani dengan berlutut. Itu jawaban benar ya. Yesus melakukan dirinya berlutut. Tolong lihat lagi gambar-gambarnya di Foto-foto waktu itu. itu sedang berlutut, sangat jelas. Nggak dan mungkin perlu Yesus. dipertanyakan Iya, lagi. kan nggak mungkin berdiri. Kalau dulu air matanya. Ini air mata kesenangan. Kak Hari kalau sudah tertawa sambil mengeluarkan air Oke. mata ini sudah dalam maknanya. Ini berdoa apa? Kuis dengan air mata bercucuran kata Patah tadi ya. Jawab benar, salah. Jawab salah, benar. Ya. Tapi kalau jawaban kalian sesuai dengan apa yang Iya, tertulis kunci pasti jawabannya. dibenarkan. Enggak Ini susah ada sih. kunci jawabannya soalnya di Oke, sini. pertanyaan rebutan selanjutnya. Siapa nama penulis Injil Lukas? Ya. Tidak ada yang jawab, semuanya dicoret. Siapa nama penulis Injil Lukas? Silakan, Sepri. Nah, Sepri nekat, mantap sekali. Ini mumpung Sepri ini jidatnya masih mulus ya. Iya, mesti jidatnya. Penulis kan. Ya, penulis Injil Lukas siapa? Kalau di Alkitab ditulis Lukas. Lah, betul. Semuanya dicoret Sepri. Sepri benar, silakan yang 4 orang mencoret karena jawabannya memang adalah Lukas. Iya, udah Dia langsung. dia kan tulis Kalau dua. pikir keras gitu ya. Dia kan tulis dua kitab. Jadi untuk sementara Sepri yang paling tinggi, tapi karena saya tidak suka lihat Sepri yang paling tinggi, kita tanya lagi. Kita tanya lagi sampai nilai teman-temannya bisa melampaui Sepri. Jadi nomor Sepri yang menang ya. Oke, selanjutnya. Siapakah nama suami istri pendiri Bala Keselamatan? Ya, Patah duluan. Iya, Tata udah masuk. William Booth dan Catherine Booth. Iya. 100. Yang lain Silakan bisa coret yang dicoret. lain. Sebenarnya. Jadi sekarang ini betul-betul berpacu dengan pengetahuan masing-masing. Siapa nabi yang disebut berkepala botak dalam Alkitab? Ya, Mordekai. Siapa mau? Elia. Salah.
Coret. Coret. Fatal, silakan. Yang jawab Nabi kak, Nabi. Nabi. sudah kak, udah dijawab tadi. Salah tapi dia. Tapi sudah ada yang bocorin, dia ulangi 2 Oh kali. gitu. tadi. Jadi Mordecai Jadi sendiri yang Mordecai dicoret. coret. Oke, dia Mordecai sendiri yang Mordecai dicoret. coret. Oke, pertanyaan terakhir. Dengar baik-baik. Ini pengetahuan umum yang seharusnya sebagai anak muda kalian tahu ini ya pertanyaannya. Siapakah siapakah nama semua anggota personil Blackpink? Ih, banyak saya tahu yang begini. Maaf. Sudah kasih dia menang itu. Ayo, Lulu, siapa Ayo, semua lu? Kasih tahu lu. Jenny, Rose, Lisa, Jisoo. Wih. Yang lain silakan coba. Ada iem nggak masuk ini. Adalah satu itu orang Panu, orang Palamaki satu. Are you sure about that? Dia hadir kemarin di peresmian korupsnya ya. Aduh. Oke. Jadi ada 3 peserta yang masih melaju ke babak selanjutnya ini ya. 7. Ada Fatal, Sepri, dan Lulu. Kalian 3 maju ke babak selanjutnya. Iya. Hanya menjawab satu pertanyaan. Siapa yang paling cepat? Ya, Dia yang pemenang. pemenangnya. Pertanyaannya adalah siapa nama Jenderal Bala Keselamatan saat ini? Jenderal siapa? Fatal sudah itu. Ketik di chat Fatal. box aja bagus. Kak. Fatal sudah angkat Supaya tangan cara dengan penulisannya juga nggak boleh salah. Saya cari di Google dulu ya. Oke. Silakan Fatal, siapa? General Brian Pedal. Iya. Jadi malam hari ini guys, teman-teman semua yang ada di rumah, yang nonton YouTube Orang Muda, Pengumuman pemenang pemenang kita yang pertama juaranya adalah Fatal. Korupsi ke Bandung. Aduh. Dengan dengan slogan tadi, everything I do, everything I am. And do it Thankfully. Gitu ya, semoga everything I do it for you. Ya. Slogan Fatal tadi, everything I do it for you. Oke. Si Tata mau protes katanya kalah gara-gara signal. Oh iya. Si Tata kalah Ikut minggu depan signal, ikut ya. lagi, minggu depan ikut lagi. Berarti minggu depan ikut lagi. Disiksa lagi ya. Minggu depan yang jadi hostnya kalian ya. Silahkan cari mangsa masing-masing. Tadi Tata bilang videonya kita nggak kelihatan, tapi Tata jelas kok. Iya, Kita Tata melihat jelas Tata kelihatan. dengan jelas. Iya. Jadi yang Oke, menang gitu. siapa teman-teman? Jadi yang menang hari ini adalah Fatal. Yang menang? Fatal ya. Pacar Rinaldo dari korupsi Pacar ya? Bandung. Iya, tidak salah-salah. Malam ini sudah cukup kumis ya. Sudah. Ritualnya itu Kak. Kayaknya ada ritual khusus ya. Ya, jadi itu ritual khususnya ya. Saya lag, sorry lag. Oke, dan baik Jadi mengalah. sekarang kita mau masuk ke penutup. Ya. Nah, kita kan udah main sama-sama nih ya. Terima kasih kalian udah gabung. Kita sudah semakin kenal satu dengan yang lainnya ya, meskipun berbeda kolops ya. nah, sekarang saya mau dengar nih pesan-pesan kalian untuk orang muda ya, untuk teman-teman kalian, untuk sesama anggota GPS di teritori ini. Mungkin ada pesan-pesan khusus gitu. Singkat saja ya, silakan. Kita mulai dari pemenang hari ini ya. Tetap semangat dan yang paling penting harus tetap care satu dengan yang lainnya, lakukan aktivitas yang positif sekalipun banyak batasan-batasan sehingga kita masih bisa melakukannya dengan sangat baik. Jadi nggak boleh patah semangat. Apapun itu bisa dilakukan seperti moto saya tadi, kayak do something, do something, bukan whatever you do. Jadi ya seperti itu, dan itulah, tetap semangat aja. Bye semuanya. Pesan-pesan saya buat anak-anak muda di Bala Keselamatan, yang pasti terus semangat. Buat mungkin yang masih GPS, boleh semangat GPS, yang masih sekolah minggu,
yang PKW, PKP, semangat semuanya. Nah, terutama buat anak-anak muda, ikut ibadah di Balai Keselamatan ini juga, kalau buat aku secara pribadi, ibadah ini malah jadi sebagian besar dari mood booster aku. Jadi semua kepenatan itu bisa hilang waktu kita boleh ikut ibadah, kita kumpul bareng-bareng sama teman-teman yang lain. Nah, jadi bisa jadi hiburan juga buat di waktu kita stres, mungkin waktu kita penat, waktu kita merasa sedih. Jadi selalu rajin buat ikut ibadah. Terus apalagi kalau bagi kalian semua yang punya kesempatan buat bisa melayani Tuhan, jangan sia-siakan kesempatan itu, selalu ambil dan selalu semangat terus buat pelayanan Tuhan. Amin. Kalau dari saya sih jangan malu kalau diajak bikin konten orang muda. Itu saja. Karena ini YouTube-nya kita, YouTube-nya orang muda berkeselamatan, bukan YouTube-nya Kak Hari, Kak Dian. Bukan. Jadi teman-teman kalau diundang minta tolong ini. Jangan malu-malu. Kita di sini sebagai orang muda, kita berusaha untuk menjalin keakraban gitu loh, supaya kita bisa saling kenal. Siapa tahu nanti kita ke tempat lain ketemu, bro, yang dulu ikut kuis ya? Iya. Nah, kita bisa akrab kan? Nah, jadi gitu. Positif sudah dikasih semua tadi. Mungkin saya kasih pesan negatif. Tuh, waduin bapak lo ya. Jadi deh. Toxic lo ya. Aduh. Apa ya? Ini. Bingung. Kalau saya mungkin ini aja, tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, ikuti protokol kesehatan, jangan buang sampah sembarangan, dan rajin menabung. Udah banyak disampaikan, tapi pesanku buat teman-teman yang nonton, ya orang-orang muda, tua atau siapapun itu, ya teman-teman berharga, dimanapun teman-teman berharga. Di pelayanan teman-teman adalah masa depannya gerejanya teman-teman. Jadi jangan kendor kerajinan teman-teman dalam pelayanan, khususnya di masa-masa pandemi yang susah kayak gini. Aku tahu pasti teman-teman putar otak banget gimana caranya untuk memajukan pelayanan di gereja teman-teman. Jangan patah semangat teman-teman, karena teman-teman berharga di segala hal. Teman-teman udah diperhitungkan Tuhan, jerih payahnya teman-teman, susahnya teman-teman harus bagi waktu ini itu. Tapi kalau teman-teman ada waktu dan mengutamakan Tuhan, duniawi dikesampingkan dan rohani diutamakan, pasti Tuhan membuat segalanya berhasil. Nice. Oke. Nah, teman-teman di Facebook, di YouTube ya. Selain itu di antara kita juga ada teman-teman yang sudah menolong kita untuk merekod dan membuat video ini nanti, mengedit ya. Ada teman kita Bro Caleb Wayan, silakan hidupkan videonya. Halo Bro Caleb. Hai. Ada pesan-pesan khusus Bro Caleb untuk teman-teman di YouTube? Pesannya kalau ada iklan jangan di-skip. Ya, itu dia. Mantap sekali ya. Pesannya sangat-sangat positif sekali teman-teman ya. Kalau ada iklan di YouTube Orang Muda, tolong jangan di-skip, ditonton sampai habis karena itu iklannya bagus. Kalau bisa diulang-ulang loh. Ada Bro Jerry kan masih dengan kita atau sudah keluar ya? Oke, sudah tidak ada. Oke. Terima kasih banyak. Ya, dari Kak Hari dan Kak Dian juga terima kasih untuk kehadiran teman-teman malam hari ini ya. Terima kasih untuk Lulu, untuk Pata, untuk Mordekai, untuk Tata, untuk Sepri, juga untuk Bang Caleb tadi. Juga untuk spidol-spidol yang sudah menemani teman-teman semua. Terima kasih spidol-spidol sudah membuat teman-teman kami cantik-cantik dan ganteng-ganteng malam hari ini. Yang paling indah siapa nih? Ini coretannya. Tentu indah akan dinilai. Dekatkan wajah ke kamera ya. Dekatkan wajahnya ke kamera, bisa di spotlight kan satu-satu. Pemenang malam ini akan mendapatkan biji kurma ya. Nanti besok akan dikirimkan untuk Sudah ada, bajunya sudah ada itu. bijinya aja ya, bukan buah kurma ya, biji kurma ya. Nah guys, jadi kalau kalian mau nilai siapa yang terbaik supaya mereka mendapat hadiah dari kami, komen di YouTube ya. Kamu dapat kesempatan untuk menjadi juri. 10 orang pertama. Iya. Jadi 10 orang yang mendapat komen 10 komen pertama. Misalnya Pata nih yang komen 10 orang, Pata, tapi orang yang berbeda. Maka dia akan dapat juara
wajah tuh indah. Kami akan kirimkan seperangkat alat tulis ya. Spidol. Untuk kuis selanjutnya. Iya, seperangkat tulis. Spidolnya itu lebih make upnya lebih banyak warna-warni gitu ya. Spidol pensil warna, crayon, cat air gitu. Nanti dapat sesuatu dari kita. Oke teman-teman, jangan lupa klik subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah karena subscribe itu gratis ya. Jadi akun YouTube ini adalah akun YouTube kita semua bersama. ya. Jadi sampai ketemu lagi. Dadah semua. Terima kasih. Sampai jumpa di Shalom. Teki Santuy berikutnya. Nah, ada kejutan-kejutan yang lebih heboh lagi ya. Dadah. Saya lagi di rumah deh guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe.